Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya pembawa pesan Tuhan dari Kris TV. Kesempatan ini saya ingin membawa pesan Tuhan bahwa pada manusia yang merasa manusia di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, harus percaya kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, Tuhan yang satu. Ya. Di sini kita tidak bicara mengenai agama A, agama B, tidak bicara tentang aliran kepercayaan yang kita hanya bicara mengenai manusia dan Tuhan, manusia dan penciptanya, Tuhan dan ciptaannya. Nah, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menyembah Dia. Nah, pada intinya di sini adalah manusia itu ada dua. Manusia yang tidak menyembah Tuhan, manusia yang tidak mengenal Tuhannya, dan manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, manusia yang tidak percaya dengan Tuhan itu manusia yang hidup dalam kegelapan. Sedangkan manusia yang percaya kepada Tuhan adalah manusia yang hidup dalam terang. Hidup dalam kegelapan. Kita andaikan contoh mati lampu dalam satu ruangan. Manusia yang dalam ruangan itu, dia pasti tersesat. Dia tidak menemukan jalan keluarnya. Karena gelap, tidak menemukan pintu keluar, dia akan berputar-putar di situ. Manusia yang tersesat, hidup dalam kegelapan. Sedangkan manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia yang hidup dalam terang, dia akan menemukan jalan keluarnya, terang. Dia menemukan ada yang membimbing dia untuk keluar. Nah, manusia yang hidup dalam terang, dia akan menemukan jalan keselamatan. Dia pasti selamat. Sedangkan manusia yang hidup dalam kegelapan pasti tidak selamat. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Untuk menemukan kebenarannya itu ada di firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan manusia yang hidup dalam terang. Terang itu adalah manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini adalah percaya kepada Tuhan yang esa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita lihat kebenarannya yaitu di firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitab. Kita buka di kitab Yohanes 3 ayat 15 sampai 21. Oke. Ayat 15 mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Tuhan beroleh hidup yang kekal, selamat, beroleh hidup yang kekal. Sedangkan yang tidak percaya tidak selamat, yaitu yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun percaya bahwa nanti setelah mati dia akan ada neraka dan surga. Nah, yang tidak percaya Tuhan, api kekal neraka. Yang percaya bersama Tuhan di kekekalan. Oke, kita ke ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya. Anaknya itu Yesus turun ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya orang yang tadi, manusia yang tadi yang tidak percaya Tuhan itu, untuk percaya pada Tuhan Yesus, maka dia hidup kekal tidak binasa. Sedangkan yang tidak percaya tetap binasa. Sekarang tinggal pilihan Anda, mau percaya atau tidak. Oke, ke ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Oleh dia adalah Yesus. Sudah dijelaskan tadi di ayat ke-16. Sekarang kita ke ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Nah, di sini jelas. Manusia yang tidak percaya sama Tuhan, di sini jelas. Dia berada dalam hukuman. Dia berada dalam hukuman. Sekali lagi, dia berada dalam hukuman. Nah, tinggal sekarang pilihan Anda. Anda mau percaya kepada Tuhan atau Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau Anda tidak percaya Tuhan Yesus, Anda tetap di bawah hukuman. Anda langsung di bawah hukuman. Oke, kita ke ayat 19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya. Jadi manusia tetap, walaupun terang itu sudah datang, manusia tetap percaya. Tuhan sudah datang sampai sekarang ini, sampai tahun 2021, masih aja tidak percaya sama Tuhan. Oke, kita ke ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan jahatnya itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi, kalau orang itu sudah berada dalam terang, percaya Tuhan, pasti perbuatan-perbuatannya itu berkenan di hati. Tapi yang tidak percaya kepada Tuhan, pasti selalu hidup dalam kesesatan. Perbuatan-perbuatan selalu jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus mengenai kenapa, Anda pasti bertanya, kenapa harus percaya Yesus dan kenapa harus ada keselamatan? Karena itu ada pembenaran dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya nama Tuhan. Tuhan kita hanya Yesus Kristus, hanya Dialah Anda selamat. Sekarang pilihan tergantung kepada Anda. Anda mau selamat, Anda percaya Tuhan Yesus. Anda mau tidak selamat, Anda tidak usah percaya. Jadi kalau misalnya Anda di dunia ini hidup sudah menderita, Anda miskin di dunia, terus Anda tidak mau percaya Tuhan Yesus, berarti Anda di dunia sudah miskin, menderita, Anda mati, Anda di api kekal. Jadi Anda adalah orang paling sial. Di dunia sudah menderita, mati pun kena api kekal. Nah, jadi di sini poinnya di sini adalah, udahlah, tidak usah banyak bicara banyak. Anda ambil keputusan setelah lihat video ini. Anda ambil keputusan merenungi dan Anda harus cepat untuk percaya. Karena cukup Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda selamat. Cukup percaya. Di sini di Alkitab sudah membuktikan bahwa Anda percaya, Anda selamat. Oke? Nah, untuk Anda yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, Anda